Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen. Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara saat ini sedang berada, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, supaya virus corona cepat berlalu dari kita, dari Indonesia, bahkan dari dunia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu dan Saudara sehat selalu, terus dipimpin Tuhan dengan hikmat-Nya, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepadamu dapat menjadi berkat. Karena tujuan Tuhan memanggil kita adalah untuk menjadi berkat, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Tetap semangat melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Jangan kendor, karena Tuhan bersama-sama dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau ketika engkau memanggilnya. Dia akan hadir bersama denganmu senantiasa. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan kami bersama-sama dapat bangun oleh karena kemurahan Tuhan, dan kami akan menikmati hari ini dengan penuh sukacita, berjalan bersama dengan Engkau dan hidup dalam pimpinan-Mu senantiasa. Tuhan, kami sebentar ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah pesan-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu, supaya kami mengerti maksud-Mu dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang tidak sempurna, yang penuh banyak kelemahan dan cacat celah ini, kiranya Engkau mau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini bacaan kita terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat 60-66. LAI memberi judul dengan sangat keras, yaitu murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Nah, saya sudah katakan tadi, mereka yang mengikut Tuhan Yesus, kemarin saya sudah sampaikan, mereka yang mengikut Tuhan Yesus banyak sekali, karena mereka melihat banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mulai dari air berubah menjadi anggur dan mujizat-mujizat yang lain, terlebih dari makanan-makanan Dia bisa memberikan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sungguh ini sesuatu yang membuat mereka tertarik dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa ketertarikan mereka akan mujizat sifatnya sementara, sifatnya tidak lama. Perhatikan ketika mujizat itu hilang, ketika semangat itu kendor, mereka kembali kepada kehidupan lamanya. Yesus menyampaikan pengajaran dengan sangat keras ketika Dia mengatakan Dia roti hidup. Banyak orang yang tersinggung, bahkan mereka berkata, kalau kita membaca ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Apa Yesus sampaikan dan menyatakan dirinya dan identitasnya tentu keras sekali, melebihi daripada nabi-nabi mereka, bahkan melebihi menurut mereka sesembahan mereka, kitab mereka, Taurat mereka. Tetapi Yesus menyampaikan dengan terbuka, sehingga tentu kalimat itu sangat keras bagi mereka, dan tentu tidak banyak orang yang siap menerimanya. Dan Tuhan Yesus tahu itu, bahwa murid-muridnya bersungut-sungut. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, Dia berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan itu adalah sebuah pertanyaan kepada Yesus. Dia baru menyampaikan titik sedikit saja. Apakah itu menggoncangkan imanmu, katanya. Dan perhatikan apa yang terjadi. Pada ending cerita ini diceritakan bahwa ayat 65 dan 66, lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Sekian banyak orang yang bahkan mencari ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka pergi dengan perahu, meninggalkan semuanya. Ternyata sia-sia belaka, karena yang mereka ingin lihat dari Tuhan Yesus adalah mujizatnya. Yang ingin mereka lihat dari Tuhan Yesus adalah kuasanya. Tidak pernah mereka berpikir ada kasih-Nya yang lebih besar daripada kuasa dan mujizat-Nya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini, apa motivasimu datang kepada Tuhan Yesus? Ingat, syarat mengikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan Yesus. Itu syarat mutlak mengikut, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tanamkan itu, bahwa Tuhan mengasihimu lebih daripada apapun juga. Itu sebabnya engkau harus menjadi pengikut Yesus yang militan, kuat. Tidak boleh mundur oleh apapun juga. Jangan hanya mengikut Tuhan Yesus karena ingin mendapatkan berkat yang dilihat untuk kebutuhan kita saja. Tetapi mengikutlah Dia dengan situasi dan keadaan apapun.
Karena itu akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Karena dia tidak hanya menjanjikan dunia ini kepadamu, tetapi dia menjanjikan juga kehidupan kekal yang tidak bisa kita beli dengan gelar kita, yang tidak bisa kita dapat dengan harta kita, yang tidak dapat kita dapat dengan teman-teman kita atau relasi kita, tetapi yang itu hanya didapatkan ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, pegang teguh imanmu, kuatkan dirimu sebagai pengikut Yesus, yang kelak ketika engkau berjumpa dengannya, engkau ditemukan namamu dalam kitab kehidupannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus menjalankan hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dan kami berjalan atas izin-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tidak akan mundur dalam mengikut Engkau dalam situasi dan keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur berkati seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitas mereka. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Selamat beraktivitas, semangat selalu.